Dan di dalam benteng ini, terdapat sebuah harta karun. Kemudian, 20 tahun kemudian, mekanisme Mohis telah berhenti bekerja. Di atasnya dibangun sebuah tambang oleh seorang tiran Mo Souxin. Dia terjebak di benteng ini, sehingga dia membangun penjara di sini. Dia menangkap rakyat yang tak bersalah untuk dipekerjakan tanpa henti, sampai bisa memasuki benteng itu. Barulah mereka dibebaskan. Tiran itu memberikan persyaratan. Siapa yang bisa menemukan harta karun Mohis, mereka dapat dibebaskan. Tapi semua yang mencarinya tidak ada yang kembali. Kemudian tiran itu menemukan seseorang bernama Sentuo. Dia merupakan pewaris dari mekanisme Mohis. Di penjara itu ada istrinya yaitu Jiang Ren. Kemudian tiran itu mengancamnya. Karena istrinya, Sentuo harus melakukannya. Tapi siapapun yang masuk tempat itu akan berhadapan dengan kematian. Ruangan pertama berisi beberapa patung. Di setiap patung memiliki lilin. Dan setelah menyalakan lilin itu, kemudian ada seseorang gadis datang. Dia kelelahan dan bercerita pada mereka. Ternyata dia adalah kelompok terakhir yang masuk sukarela ke mekanisme Mohis. Tadinya ada 10 orang yang masuk, tapi hanya dia yang bertahan. Semuanya mati di level pertama. Level pertama mereka tidak berada di ruang ini. Ternyata ruangan itu seperti labirin. Semua orang terjebak di perjalanan itu. Di belakang mereka ada batuan bola besar. Mereka berlari dan kejaran bola itu. Mereka harus menghindari secepat mungkin. Dan dia didorong oleh seorang pria besar. Untungnya dia diselamatkan oleh kakaknya. Dan mereka selamat dari kejaran bola itu. Kakak dari gadis itu marah dengan pria tadi. Mereka berkelahi untuk membantu kakaknya. Kemudian dia menarik kalung lehernya. Kalung itu ditarik paksa oleh gadis itu. Kalung ini adalah kalung buatan tiran, agar mereka tidak bisa kabur. Jika dibuka dengan paksa, pisau dalam kalung otomatis akan terbuka. Tiba-tiba bola batu besar itu datang lagi. Kemudian mereka langsung berlari. Mereka ketakutan hingga berteriak. Bola batu itu sudah banyak memakan korban. Pada akhirnya tinggal hanya sang gadis dan kakaknya. Mereka sangat ketakutan. Di saat genting itu kakaknya memencet dinding secara acak. Sang gadis sudah ketakutan. Tiba-tiba beberapa batu menahan bola batu tersebut. Kemudian keduanya selamat, dan pintu lainnya terbuka. Sang kakak mengira ruangan itu aman. Tiba-tiba dia menghilang. Bahkan dia tidak berteriak. Cerita dari gadis itu telah selesai. Adegan selanjutnya, mata dari patung tersebut tiba-tiba menyala. Dan lilin yang berada di tangannya, lilin itu terlempar ke atas. Lilin itu menuju ke langit ruangan. Api dari lilin itu mengenai langit ruangan dan menyebar, menjalar ke bola-bola api. Kemudian sebuah robot terjatuh, memunculkan jebakan senjata besar. Inilah efek spesial yang ada di film Mohis Mechanism. Kombinasi efek yang sangat menarik, keindahan dari Kimen Dunjia dalam Cina kuno, dan penggambaran roda gigi yang mendetail dan dinamis, membawa kesan retro dan teknologi, membuat kejutan dan kemisteriusan dari Mohis Mechanism. Dapat dikatakan, hasil produksi domestik ini termasuk film laris, dan memiliki efek visual mengagumkan. Di adegan selanjutnya, Sentuo dan rekannya telah berada di dalam mekanisme Mohis. Mereka masuk pada level pertama, yaitu adalah level robot berputar. 6 robot jatuh dari atas. Mereka mulai menyerang Sentuo dan rekannya. 3 robot itu membawa senjata. Senjatanya bergerak secara memutar. 3 robot lainnya juga memiliki senjata yang panjang. Senjata itu bergerak cepat. Mereka mencoba melawannya, tapi manusia tidak bisa mengalahkan robot. Jadi mereka mencoba menghindarinya. Tapi robot itu mengejar mereka, bahkan tanpa henti. Sampai akhirnya Sentuo sadar, kalau mereka tetap diam, robot itu tidak akan menyerang. Dia dengan segera menyuruh mereka untuk berdiam. Dan benar saja robot itu berhenti. Kemudian, Sentuo mulai untuk berpikir tentang operasi mekanisme robot ini. Ternyata saat mereka menginjak lantai, akan berefek pada tali di bawahnya, yang berhubungan pada mesin di atas. Dan tali itu menjulur pada robot, sehingga dapat mengontrol robot itu. Pengoperasian roda gigi dari bawah hingga ke atas, mengandalkan pengaturan strategi yang begitu rumit namun halus. Menyadari cara gerak dari senjata itu, ini adalah teknik yang mengagumkan dari benteng Mohis. Kemudian ahli pedang dalam timnya, dia melempar senjatanya. Pedang itu berputar di udara, memotong semua tali dari robot itu. Semua robot sekarang berhenti menyerang. Mereka telah menguasai level pertama, level kedua dari mekanisme Mohis. Level ini berkaitan dengan zodiak Cina. Di tempat yang besar, di situ ada pilar besar di tengah. Juga ada patung zodiak Cina yang besar. Mereka juga dikelilingi magma, sehingga mereka harus berhati-hati. Tiba-tiba roda gigi itu bergerak, kemudian mengeluarkan angin kencang, menyeret semuanya dengan sekejap. Semua orang menjadi beterbangan, sehingga susah untuk bergerak, dan hanya 2 orang yang menahan mereka. Mereka mencari cara untuk menghentikan. Di saat genting ini, Sentuo melihat ke arah dinding. Dia melihat lubang kecil di dinding. Perlahan dia memecahkan masalah itu. Lubang kecil itu adalah ventilasi hisap, dan mereka terhubung dengan roda gigi, dan di bawahnya adalah kipas. Jadi Sentuo mengangkat panahnya, mengarahkan pada lubang itu, dan menembakkannya. Kemudian panah itu masuk ke roda gigi di dalamnya, yang menggerakkan semuanya, sehingga panah itu dapat menghentikan kipas tersebut.
Mereka telah menyelesaikan level ini. Level ini sangat berbahaya. Ada sebuah kayu besar di tengah, dan berputar dengan cepat. Untuk melewatinya, sangat sulit jika menggunakan kaki. Ini sangat susah untuk menang. Tapi Sentuo adalah keturunan Mohis. Dia membuka tas bawaannya, mengambil beberapa barang dan merangkainya. Dan sebuah sepatu roda telah jadi. Dia meminta bantuan rekannya. Kemudian mereka melempar tali ke kayu itu. Dan mereka meluncur untuk menyeberang. Mereka mengambil kesempatan untuk menyelamatkan diri dan bekerja sama. Akhirnya level ini juga berhasil. Di level selanjutnya, tidak terdapat apa-apa, hanya sebuah karya seni. Anehnya adalah, ada seorang wanita sedang duduk di batu. Dia memainkan sebuah musik yang merdu. Kemudian ada beberapa wanita lainnya. Mereka menari dan melayang-layang. Mereka semakin mendekat. Bahkan Sentuo tidak bisa menghindar. Mereka terjatuh dalam halusinasi. Sentuo mengingat ingatan tentang istrinya yang berada di ambang kematian. Dia disiksa oleh tiran dengan diikat dalam tangki berisi air, dan air itu akan menenggelamkannya. Semua orang berada dalam kesakitannya. Mereka mengingat segala rasa sakit yang mereka alami. Namun hanya Peramal yang bisa sadar.